Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Ibu Ratih Anggoro-Wilis dan juga rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 e-commerce bisnis kelas MJ506 yang terdiri dari Janur Aulia Habibah, Jihan Azizah, Jue Hardi, Khalis Muhyiddin, dan saya sendiri, Lanika Putia Erdanur Sagita. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang rencana pengembangan bisnis digital pada warung bakso Selamat Purwakarta. Pada bagian pertama, akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Kakak Jihan Azizah. Baik, di sini saya Jen Aziza yang akan memaparkan atau mempresentasikan bagian dari pengenalan brand dan produk. Di sini kami mengambil warung bakso selamat. Warung bakso selamat ini merupakan usaha kuliner yang didirikan sebagai respon terhadap tingginya tren pasar terhadap hidangan bakso dan mie ayam di wilayah Purwakarta. Pendirian resmi warung bakso selamat ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025 dengan lokasi operasional yang ditetapkan secara strategis di Jalan Raya Campaka, Purwakarta. Fokus utama dari usaha ini yaitu menyajikan menu-menu yang menjadi preferensi konsumen meliputi bakso urat, mie ayam, es campur, dan es jeruk. Dengan jam operasional harian mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Warung Bakso Selamat berupaya menyesuaikan kebutuhan konsumen di lingkungan sekitar agar dapat memaksimalkan aksesibilitas dan pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya, yaitu strategi brand yang digunakan oleh Warung Bakso Selamat, meliputi pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi dari Warung Bakso Selamat ini yaitu sangat strategis dekat dengan kawasan pabrik, sekolah, dan juga pasar, sehingga memudahkan akses pembelian. Yang kedua, produk, di mana Warung Bakso Selamat ini menghadirkan produk yang masih basic seperti bakso urat, mie ayam bakso, es campur, dan es jeruk. Adapun harga yang ditawarkan oleh Warung Bakso Selamat ini yaitu cukup terjangkau mulai dari 10.000 sampai dengan 20.000. Lalu pengguna teknologi di Warung Bakso Selamat ini hanya menerima pembayaran cash saja, belum menggunakan teknologi pembayaran cepat seperti QRIS. Lalu media promosi yang dipakai Warung Bakso Selamat ini masih menggunakan media WhatsApp saja sebagai promosi dan sebagai promosi testimoni. Lalu selanjutnya ada analisis tren pasar. Saat ini, industri kuliner, khususnya bakso, memiliki potensi besar di Indonesia. Menurut data Paguyuban Miso Indonesia, pada tahun 2006 terdapat sekitar 10 juta pedagang mie dan bakso di Indonesia. Jumlah ini terus meningkat, menunjukkan bahwa bisnis bakso merupakan sektor UMKM yang signifikan dengan potensi pasar yang besar. Dalam hal ini, tentu perlu adanya penggunaan platform digital seperti media sosial yang sangat penting dalam strategi pemasaran, mengingat tingginya persaingan produk pada sektor yang sama. Penggunaan internet dan media sosial di Indonesia juga sangat tinggi, yaitu salah satunya TikTok dan GoFood yang bisa menjadi platform yang dibutuhkan untuk media promosi dan penjualan yang lebih luas, khususnya untuk warung bakso selamat ini. Selanjutnya yaitu analisis tren pasar secara umum yang dapat diimplementasikan oleh warung bakso selamat, yaitu ada 3 kategori. Yang pertama ada inovasi rasa dan varian produk, di mana produk dari bakso tersebut dapat berinovasi secara unik seperti adanya bakso isi keju, telur puyuh, bakso urat, bakso lava, dan sebagainya. Belum lama ini ada pun jenis baru dari bakso, yaitu ada bakso aci dari Garut yang semakin populer, serta bakso ikan yang sehat. Adapun inovasi rasa dari penambahan bumbu pedas seperti kuah mercon atau kuah misdasem, amis lada hasem yang dapat menjadi daya tarik konsumen. Yang kedua yaitu kemudahan dan digitalisasi. Pelaku usaha bakso dapat memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook untuk media promosi produk dan penggunaan platform digital seperti QRIS untuk melakukan transaksi dengan customer. Lalu yang ketiga adalah aspek lokasi dan konsep warung, di mana warung bakso dapat menyediakan konsep seperti tradisional maupun modern ataupun prasmanan, namun fokus pada rasa otentik, porsi yang mengenyangkan, dan harga yang kompetitif. Lalu lokasi strategis di mana dekat dengan pusat aktivitas seperti perkantoran, sekolah atau kampus, kawasan perumahan padat, dan sebagainya, sehingga bagus untuk penjualan offline dan kemudahan driver online delivery. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Lani. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi perubahan perilaku konsumen.
Di sini menarik sekali ya, ketika kita berbicara tentang perubahan perilaku dari konsumen itu sendiri, yang mana berdasarkan hasil survei e-commerce yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 pada bagian persentase usaha e-commerce. Menurut 5 besar barang yang dijual pada tahun 2023, jasa akomodasi dan juga penyediaan makan dan minum itu menduduki peringkat kedua dengan hasil 23,27%, yang menunjukkan bahwa ternyata kuliner itu merupakan salah satu komoditas paling dominan di kanal digital. Nah, di saat yang sama nih, ternyata nilai transaksi e-commerce juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang mana pada tahun 2022 hanya mencapai 783 triliun rupiah dan meningkat menjadi 1.100,87 triliun rupiah, pada tahun 2023. Nah, peningkatan ini menyumbang sebesar 18,2% pendapatan total usaha dari platform digital ya. Nah, kombinasi inilah yang menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumen di Indonesia itu sendiri, yang mana mereka semakin memilih atau berminat melakukan pemesanan produk atau barang melalui platform digital untuk memudahkan akses mereka terhadap produk atau barang yang mereka inginkan termasuk kuliner. Selain perubahan dari pembelian konvensional menjadi pembelian online, mereka juga memiliki ketergantungan pada rekomendasi media sosial, yang mana konsumen saat ini trust based. Jadi cenderung membeli produk yang sekiranya paling direkomendasikan atau yang paling viral gitu. Nah, yang ketiga yaitu sensitivitas terhadap promo dan juga harga ongkir. Nah, kalau konsumen digital zaman sekarang ini, mereka memiliki banyak substitusi, sehingga mudah saja berpindah dari store satu ke store yang lainnya untuk mencari dan juga membeli produk atau barang yang mereka butuhkan dengan membandingkan promo dan juga harga ongkir yang sesuai dengan kapasitas dan juga memenuhi kebutuhan mereka. Nah, tapi promo ini hanya alat entry gitu ya, bukan menjadi penentu dari loyalitas pelanggan. Nah, yang keempat ternyata ada juga peningkatan atensi terhadap rating, foto menu, kecepatan layanan, dan juga konsep tempat. Semakin bagus rating atau reviewnya atau bintang pada platform digital, dan juga semakin menariknya tampilan produk atau menu dalam etalase digital, serta semakin unik konsep dari resto itu sendiri, dan juga semakin baik kualitas layanan, ini menjadi salah satu faktor minat konsumen untuk mengunjungi store yang ada di platform itu sendiri, dan juga dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. Begitu. Nah, yang kelima, ternyata konsumen ini juga mulai berpindah nih dari pembayaran tunai, mereka juga memiliki opsi untuk menggunakan metode pembayaran non tunai seperti QRIS, kartu debit atau kredit, dompet digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya, serta bisa juga dengan transfer bank. Nah, di sini kita akan membahas strategi kompetitor dari brand warung bakso lain yang ada di daerah Purwakarta dan juga sekitarnya ya. Nah, kami menemukan bahwa ternyata warung bakso di daerah Purwakarta dan sekitarnya itu sudah mulai mengenal penggunaan platform delivery seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan lain sebagainya. Dan mereka juga sudah mulai membranding produknya melalui konten-konten yang ada di Reels Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya. Nah, dari ini kita menemukan juga nih contohnya seperti pamanbakso.official. Nah, Paman Bakso ini merupakan salah satu brand bakso ya yang sudah memiliki cabang di seluruh Indonesia gitu ya, hampir di seluruh Indonesia. Salah satunya di Purwakarta, di mana mereka menggunakan slogannya makan bakso sepuasnya, pertama termurah di Indonesia. Dengan slogan itu mereka mengklaim bahwa mereka adalah bakso termurah pertama di Indonesia. Nah, yang kedua, strategi pemberian diskon atau promo melalui media sosial pada saat event-event tertentu atau memang sudah terjadwal gitu ya untuk menarik pelanggan. Nah, di sini kami menemukan
ada Harmoni Kedai Bakso Purwakarta ya, di mana mereka sudah mulai menggunakan strategi diskon atau promo ini pada beberapa event. Contohnya spesial diskon 10%. Mereka up di media sosial mereka. Nah, juga yang ketiga itu kami menemukan adanya keberagaman menu dari warung-warung bakso yang ada di Purwakarta serta sekitarnya. Seperti kami menemukan ada brand bakso mercon super pedas. Di sini mereka menyajikan paket mie bakso, kemudian varian baksonya juga banyak gitu ya. Ada bakso tulang, bakso urat, bakso beranak, dan bakso mercon lainnya gitu. Jadi disinilah strategi-strategi para pesaing warung bakso di sekitar Purwakarta yang menjadi kompetitor dari warung bakso Selamat. Perkenalkan, saya Janur Aulia akan melanjutkan pembahasan untuk pengembangan rencana pemasaran pada warung bakso Selamat. Kali ini akan membahas mulai dari strategi produk, strategi harga, strategi pelayanan, strategi tempat dan distribusi, serta strategi promosi. Kita mulai dari strategi produk untuk warung bakso Selamat, yakni adalah dengan melakukan diversifikasi menu. Nah, warung bakso Selamat ini perlu menambahkan menu-menu lain di samping menu utama, seperti misalnya bakso beranak mini, bakso combo spesial yang isinya mie ayam, bakso dan es jeruk, kemudian bakso urat jumbo, dan bakso frozen. Nah, diversifikasi ini bisa berfungsi untuk meningkatkan exposure di media sosial, kemudian menarik segmen usia muda ya, yang cenderung lebih menyukai menu yang variatif, serta para pekerja yang membutuhkan sesuatu yang simpel, sehingga dinilai perlu sepertinya untuk menambahkan varian frozen food. Dan diversifikasi menu ini juga dapat menciptakan value added dibandingkan dengan pesaing yang lain. Kemudian untuk strategi harga, tentang harga bakso Selamat mulai dari 10.000 hingga 20.000 sudah sesuai dengan daya beli pelanggan lokal. Namun untuk rencana ke depan perlu dipertimbangkan untuk strategi di mana profit margin minimal 25 hingga 30%. Kemudian biaya operasional serta biaya komisi aplikasi pada GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Mengingat warung bakso ini memperluas jangkauan penjualan melalui platform online order dan delivery. Kemudian warung bakso Selamat juga bisa menerapkan tiering harga seperti misalnya menu inti, yakni menu dengan harga yang terjangkau. Kemudian menu inovatif di mana harganya sedikit lebih tinggi daripada menu inti, serta paket hemat yang dapat dimaksudkan untuk menarik volume transaksi. Dan tidak lupa untuk strategi promo, bisa diterapkan pemberlakuan happy hour pada jam-jam sepi seperti di jam 2 hingga jam 5 sore. Kemudian pemberian cashback sekitar 15 hingga 20% di merchant online saat weekend, serta pemberlakuan paket bundling untuk dapat meningkatkan nilai transaksi. Selanjutnya kita beralih untuk strategi tempat dan distribusi. Nah, warung bakso Selamat ini karena sudah memiliki lokasi fisik maka harus dioptimalkan. Yang dalam hal ini warung harus bisa mempertahankan kebersihannya, kemudian penataan meja yang rapi, serta pemasangan signage atau tanda yang dapat terlihat dari jalan. Nah, suasana warung yang bersih ini bertujuan untuk dapat memberikan kepercayaan yang lebih pada konsumen yang ingin datang secara langsung. Kemudian, warung bakso Selamat juga perlu memperlakukan kanal distribusi online, dan jika berhasil memperluas jangkauan penjualan, kemudian bisa lebih dikembangkan lagi melalui ekspansi pada layanan catering kecil yang sasarannya dimulai dari kantor-kantor instansi pada sekitar tempat, maupun pelanggan-pelanggan yang memang sering melakukan repeat order pada warung bakso Selamat. Selanjutnya, yang tidak kalah penting untuk strategi layanan pelanggan sebagai bentuk dari peningkatan kualitas layanan warung bakso Selamat perlu memperlakukan SOP kecepatan seperti menetapkan standar waktu penyajian. Untuk dine-in disiapkan kurang dari 7 menit, dan untuk pesanan yang online dapat disiapkan tidak lebih dari 10 menit. Dan yang gak kalah penting untuk penanganan keluhan, warung bakso Selamat perlu menetapkan aturan seperti dalam menanggapi keluhan dari customer tidak direspon dengan waktu yang lama. Kemudian pemberian kompensasi sederhana apabila ada yang memberikan keluhan. Nah, pemberiannya ini bisa berupa pemberian topping gratis di pembelian atau kunjungan selanjutnya, serta melakukan training kepada para pegawai bagaimana cara melakukan pendekatan yang ramah kepada pembeli dan customer. Untuk strategi promosi, selain melalui sosial media, warung bakso Selamat dapat mengoptimalkan WhatsApp marketing atau WhatsApp bisnis. Nah, kenapa kok WhatsApp bisnis? Karena aplikasi ini menjadi media yang cepat dan tidak memakan biaya yang besar, serta dapat menjangkau pelanggan dalam radius yang dekat. Nah, warung bakso Selamat bisa membuat katalog digital, kemudian mengirimkan pesan broadcast saat ada promo atau menu baru, dan menggunakan fitur label untuk mengetahui mana yang sudah menjadi customer atau pelanggan tetap atau pelanggan khusus, dan mana yang pelanggan baru. Nah, untuk pelanggan khusus ini dapat diberikan promo eksklusif.
Kemudian strategi promo lainnya adalah optimalisasi layanan GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood dengan memakai foto produk yang profesional, kemudian memberikan deskripsi menu yang informatif dan menjual serta menarik, kemudian turut serta menggunakan promo platform pada aplikasi serta mengiklan pada aplikasi, dan juga selalu memberikan respon yang cepat serta memberikan pengemasan yang baik. Saya akan menjelaskan identifikasi target pasar dan segmentasi bakso selamat. Itu pertama, remaja dan mahasiswa usia 16-25 tahun, kemudian usia produktif, dewasa, muda 15-45 tahun, kemudian nomor 3, konsumen yang mengutamakan rasa dan tekstur, kemudian 5, keluarga dan pembeli lokal, dan 6, pembeli online atau pasar frozen dan reseller, dan yang terakhir adalah segmen berbasis lokasi atau kanal penjualan. Segmentasi berdasarkan dengan aspek demografis. Yang pertama, remaja dan mahasiswa 15-25 tahun yang menginginkan makanan yang murah, cepat, dan cocok untuk nongkrong. Kemudian, kedua, dewasa muda atau usia produktif 15-45 tahun, misalnya pekerja guru, karyawan, serta masyarakat umum yang mencari makanan praktis untuk makanan siang atau malam. Ketiga, keluarga yang berpenghasilan menengah ke bawah, yakni konsumen yang sering mengajak keluarga makan bersama dengan menu yang mengenyangkan tapi harga terjangkau. Kemudian ada aspek geografis. Yang pertama, wilayah Purwakarta dan sekitarnya, khususnya area yang dekat dengan perkantoran, sekolah, kampus, dan pemukiman padat. Kedua, wilayah dengan kemudahan akses terhadap lokasi bisnis. Kemudian ada aspek psikografis, konsumen yang mengutamakan kemudahan, kecepatan, layanan, inovasi produk, serta aktif di media sosial. Kemudian ada penikmat bakso yang memilih berdasarkan kualitas kuah, kekenyalan bakso, rasa gurih, dan konsistensi produk. Kemudian yang terakhir adalah aspek perilaku, pembelian melalui platform digital, delivery apps, sensitif terhadap harga dan promo, fokus pada rating dan review, loyal pada brand dengan reputasi baik. Kemudian individu atau pemilik UMKM yang membeli bakso beku untuk dijual kembali atau konsumsi keluarga dalam jumlah yang lebih besar. Nama saya Kholis Muhyiddin. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman saya tentang pemilihan platform e-commerce dalam usaha warung bakso selamat. Tujuan pemilihan platform yaitu memperluas jangkauan pasar, tidak hanya pelanggan yang datang langsung, tapi juga pelanggan online dari area lebih luas. Mempermudah akses dan kenyamanan konsumen, bisa order dari rumah tanpa harus datang langsung. Meningkatkan omset dan profitabilitas, serta reputasi digital. Strategi pemilihan dan kombinasi platform. Gunakan 2 atau lebih platform OFB sekaligus. Kemudian optimasi profil dan operasional di masing-masing platform. Manfaatkan kanal langsung dengan WhatsApp Business. Pertimbangkan marketplace e-commerce jika ada. Pertimbangkan marketplace e-commerce jika ada produk kemasan, takeaway, frozen food, merchandise. Analisis keuntungan versus biaya dan potensi persaingan pada tiap platform. Rekomendasi platform bisa melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Medsos, dan Marketplace. Platform untuk warung bakso selamat. 1. Utamakan GoFood, GrabFood, ShopeeFood sebagai kanal utama order online dan delivery untuk menjangkau pelanggan modern yang ingin kenyamanan dan cepat pesan. Kedua, pertahankan penggunaan WhatsApp Business sebagai kanal tambahan untuk pelanggan lokal atau reguler serta promosi media sosial seperti TikTok, FB, dan Instagram. Dan terakhir, untuk produk kemasan atau frozen, gunakan platform Tokped, Bukalapak, atau Shopee Non-Food untuk distribusi lebih luas. Baik, demikian paparan mengenai pengembangan bisnis digital warung bakso selamat dari kami kelompok 6 e-commerce bisnis MJ506. Kami berharap strategi ini dapat membantu usaha berkembang lebih luas, lebih efisien, dan tentu lebih adaptif terhadap kebutuhan konsumen. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sampai jumpa.